Jadi sejarahnya organisasi atau persaudaraan OCC Pangasuti itu awal-awalnya sekitar 18 Masehi Mbak ya, dari mbah-mbahnya dulu. Itu turun-temurun dari kakek ke anaknya, turun lagi ke anaknya, sampai dulu bapak itu baru ke umum. Dulu turun-temurun dari saudara-saudara yang melajari ilmu Pangasuti, terus bapak diajarkan di umum. Mulai tahun 1979, mulai ke umum tahun itu Mbak. Terus Jadi berdirinya itu tepatnya di tahun berapa Pak? 1979. 1979. Iya. Oke, kalau bulannya itu diketahui atau bagaimana? Bulannya bulan berapa ya, lupa saya. Nggak Iya. diketahui ya Pak ya. Pokoknya pasti tahun itu. Tahun itu ya. Nah, perkembangan sendiri Pak, mulai dari berdirinya atau mulai dari Bapak memimpin sampai sekarang itu bagaimana Pak untuk pencak silat ini? Kalau perkembangan di Pangasuti, alhamdulillah semakin lama semakin meningkat Mbak. Untuk warganya, anggotanya semakin pesat lah. Dari cabang-cabang itu juga udah ada berdiri semua. Kalau cabang ada berapa Pak? Cabang di OCC Pangasuti sekitar 10-an. 10 cabang 10 itu cabang. tersebar di mana ya? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Apa sih Pak kepanjangan dari OCC? OCC itu kepanjangannya okultisme. Dalam arti penyembuhan. Penyembuhan. Iya, penyembuhan. Okultisme, penyembuhan, bahasa Latinnya itu, Mbak. Nah, apa Pak visi dan misi sendiri dari perguruan ini Pak? Membina manusia yang satria berjiwa, rendah hati, ikhlas, dan sabar, Mbak. Intinya itu. Nah, kan pencaksilat itu kalau di Kota Madiun itu kan banyak gitu ya Pak ya. Yeah. Nah, keunikannya dibandingkan dengan padepokan atau perguruan yang lain itu apa Pak? Kalau Pangasuti Mbak ya, OCC Pangasuti pelajarannya meliputi ada penyembuhan, bukan pencak saja, tenaga dalam juga penyembuhan. Penyembuhan itu Dalam arti misalnya orang sakit misalnya rematik apa sakit, insya Allah bisa ada pelajaran dan dipelajari. Iya. Jadi bukan hanya pencak saja, tenaga dalam juga ada penyembuhan. Iya. Itu yang membedakan dengan yang lainnya. Iya, perguruan lain. Dari sisi penyembuhan dan ada penyembuhan. Iya, ada gitu penyembuhan. Ya, Tapi kalau dari segi jurus ataupun hal yang lainnya seninya itu ada perbedaan atau sama Pak? Kalau menurut saya Mbak, setiap pencak silat itu hampir ada kemiripan semua. Gerak dan jurusnya itu hampir sama. Itu Cuma dari sisi dari sisi wajah itu. Oke, baik Pak. Nah, pertanyaan berikutnya Pak. Dari perguruan pencak silat terutama di OCC Pangasuti ini. Iya. Potensi apa Pak yang bisa dikembangkan untuk menarik orang itu bisa datang atau ikut serta mungkin atau paling enggak ingin melihat atau mengetahui kira-kira potensi apa Pak? Ya itu pencak dan penyembuhan itu Mbak, nolong tiang itu penyembuhan kan orang mesti perlu itu Mbak untuk penyembuhan apa itu kan bisa untuk potensi ya. Jadi juga pencak. Kalau pencak memang semua sudah bisa pencak. Penyembuhan yang sulit. Pak? Ikut IPSI juga Pak? Iya ikut IPSI. IPSI juga ya Pak. Oke. Nah berarti bagaimana Bapak melihat pencak silat yang begitu beragam ini dan kemudian Pangasuti ini memiliki keunikan dari segi penyembuhan? Apakah itu menurut Bapak bisa menjadi sebuah daya tarik ketika ini dijadikan sebagai wisata Pak, destinasi? Destinasi orang untuk berkunjung untuk menyaksikan pencak silat. Menurut Bapak gimana? Untuk Pangasuti Mbak ya? Apa keseluruhan? Untuk Pangasuti. Untuk Pangasuti. Ya Mbak, untuk itu masalah pencak. Gimana Mbak tadi Mbak? Gini, pencak silat ini kan memang
beragam nih Pak, Ya. banyak di Kota Madiun. Nah, salah satunya Pangestuti. Nah, apabila pencak silat Pangestuti ini dijadikan sebuah tujuan wisata, dalam artian kita kan tahu pencak silat itu kan sebagai sebuah budaya yang mengakar masyarakat di Indonesia begitu Pak ya. Jika dijadikan sebagai sebuah wisata, bagaimana pendapat Bapak? Jadi bisa menarik orang untuk datang menyaksikan Pangestuti dengan perbedaannya apa tadi keunikannya karena ada elemen unsur bisa menyebutkan gitu Bapak. Menurut pendapat Bapak gimana? Menurut pendapat saya sih setuju saja, bagus. Karena di Madiun juga ada paguyuban. Semua perguruan itu dirangkul jadi satu, Mbak. Ada itu paguyubannya. Jadi misalnya ada istilahnya hari ulang tahun Jadi Madiun, semua perguruan tampil, 14 perguruan itu. Jadi ada paguyuban. Itu tampilnya di pemerintah kota? Kota, ya pemerintah kota. Nah, kalau dari pemerintah sendiri berarti ada event tersendiri untuk festival mungkin Pak, festival pencaksilat atau bagaimana? Ada. Makanya setiap ada ulang tahun untuk Madiun, mengundang semua perguruan, suruh tampil ya. Nah, gini Pak, dukungan, kita berbicara tentang dukungan pemerintah kepada pencaksilat, bagaimana dukungan yang diberikan dalam bentuk apa dari pemerintah Pak? Kalau pemerintah Kota Madiun sendiri memang untuk pencaksilat memang diutamakan, Pak. Untuk merangkul supaya Madiun satu aman, terkendali, nggak ada keributan apa gimana untuk merangkul semua itu. Terus ada IPSI juga, pertandingan juga ada untuk di Madiun. Misalnya untuk hari jadi, apa ulang tahun apa, nanti diadakan pertandingan, biasanya seperti itu. Nah, apakah ini Pak, dari pemerintah itu memberikan fasilitas, misalkan dalam arti fasilitas infrastruktur, dibuatkan sekretariat atau apa begitu, apakah ada Pak dari pemerintah dukungan seperti itu? Ada. Ini sementara di Kabupaten Caruban. Oh, di Kabupaten. Dibuatkan semua perguruan tuh dibuatkan ruang-ruang itu, Mbak. Jadi untuk Pangestuti ada sendiri, nanti perguruan lain-lain juga ada sendiri tempat-tempatnya. Tapi kalau di kota, pemerintah kota ini sementara belum, tapi rencananya mau dibuat. Ya, ada satu itu buat gedung apa-apa itu, Mbak. Untuk Pangestuti ini apakah perguruan yang asli dari Madiun atau pendatang dari kota lain? Kalau Pangestuti asli Madiun. Asli Madiun ya. Oke. Nah, berarti memang dari dulu itu sudah menjadi identitas kuat ya Pak ya? Iya. Bahwa Madiun ini identik dengan kota pendekar ya. Karena ada begitu banyak yang asli dari kota Madiun. 8 kalau tidak salah Mbak, itu termasuk Pangestuti yang asli Madiun ya. Nah, bagaimana Bapak kemudian melihat generasi muda Pak? Generasi muda terhadap pencaksilat. Lihatnya gimana Pak? Kalau untuk pencaksilat untuk generasi muda itu istilahnya olahraga, difokuskan ke pencak, biar tidak apa itu Mbak, motivasinya itu loh Mbak, untuk ikut bela diri itu loh Mbak, membela diri, ya supaya itu bisa nanti kan ikut misalnya di perguruan ada sumpah ada apanya itu biar mereka itu Mbak, apa itu bisa mengekang hawa nafsunya untuk yang nggak macam-macam lah, nggak uraan ya, ke arah yang enggak. Kemudian Pak, apakah ada program atau pelatihan atau workshop yang diadakan oleh pemerintah untuk merangkul perguruan agar lebih berkembang begitu, apakah ada Pak selama ini? Selama ini ya ada, yaitu untuk semua ditampilkan biar masyarakat itu tahu kalau di Madiun damai, tidak ada gini-gini gitu. Bagaimana selanjutnya Bapak melihat potensi 5-10 tahun ke depan untuk pencaksilat Pak? Gambaran Pak itu ya? Ya, gambaran. Ya nanti kalau ke depannya 5 tahun ke atas, 5 tahun ke depan lah istilahnya.
Untuk pencak silat itu Mbak, kan budaya Indonesia juga itu Mbak ya, budaya Indonesia. Terus harus dilestarikan lah istilahnya. Kalau memang kalau untuk pencak silat sendiri, kalau gimana ya? Santai aja Pak. Ya bagus Mbak, Masih, semakin iya, semakin masih diminati lah ya Pak, ya. masih Diminati. masih mendarah daging, apalagi untuk Madiun Mbak. Maju, ya. Madiun tuh anak balita-balita sudah ikut bela diri ya. Iya Pak ya. Ah. Oke. Nah Pak, terakhir Pak, pesan Bapak untuk masyarakat dan pemerintah mengenai pentingnya melestarikan dan mempromosikan pencak silat sebagai bagian dari warisan budaya Pak. Ya kami harap untuk pemerintah kota selalu merangkul untuk semua perguruan yang ada di Madiun terutama Mbak ya, supaya bisa nanti ke depannya pencak silat menjadi budaya atau ikon ya untuk kota Madiun, tempat wisata apa itu Mbak ya. Harapan saya seperti itu, dan damailah sama antar perguruan, yang penting itu. Oh iya Pak, ini apa sebutannya untuk apa namanya, bukan follower apa ya Pak? Untuk anggota itu sebutannya apa Pak? Warga. 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 Oh, Warga nanti ada tingkatan warga 1 sama warga tingkat 2. Warga. Nah ini juga ada kegiatan, kalau di Pangastuti sendiri kegiatannya apa saja Pak? Kalau kegiatan di Pangasuti ya pencak silat itu terutama Mbak ya. Nanti kalau sudah jadi warga mungkin ada pendekatan sama yang kuasa, wiritan apa itu. Terus ini loh Pak, maksud saya apakah kalau dari Pangastuti sendiri ada event-event khusus, mungkin kan kalau saya ini kan yang saya tahu kalau di Madiun ini setiap bulan Suro ada pengesahan atau apa gitu. Kalau rangkaian yang dari Pangastuti apa aja Pak? Kalau di Pangastuti kegiatan memang Suro juga ada untuk pengesahan warga baru Mbak ya, setiap Suro itu. Itu sebutannya apa Pak? Pengesahan calon warga baru. Pengesahan jadi pelatihan dulu setahun 2 tahun baru pengesahan disahkan jadi warga baru. Nah itu ada rangkaian kegiatannya seperti apa Pak? Rangkaian kegiatan pengesahan itu? Apa ada kirap atau apa? Gitu? Oh itu ya nanti Mbak, sini kan sebelum wisuda itu puasa 3 hari. Ritual sebelum pengesahan jadi puasa 3 hari. Terus nanti ritualnya di sini disumpah apa itu Mbak ya. Terus ritual terakhir itu kungkum di sungai, rendam air di sungai itu Pak. Pak ada syarat khusus Pak untuk menjadi warga Pangasuti Pak? Ya paling enggak kalau menjadi warga Pangasuti umur Mbak, terutama kedewasaan paling enggak 17 tahun ke atas. Berarti untuk misalkan anak di bawah 17 tahun masih belum bisa ikut ya Pak? Ya bisa ikut, cuma latihan fisik saja Mbak. Balita dasar, iya tingkatan dasar. Terima kasih Bapak, ini Ya. saja yang bisa saya tanyakan tentang Pangasuti. Terima kasih informasinya. Ya. Semoga ini bisa memberikan dampak yang baik Bapak amin. untuk pencak silat di Ya. Madiun dan juga nanti ke depannya. Ya. Terima kasih Bapak. Ya.